jajaran perusahaan siap bekerja keras dalam rangka mewujudkan cita-cita. Perkenalkan, saya Aris Yuswana. Saya ada di PT Berantas Abipraya ini sebagai manajer pengembangan SDM dan organisasi. Lingkup pekerjaan saya terkait dengan connecting-nya dengan Airlangga apa? Pekerjaan saya lebih kepada terkait dengan Airlangga itu terkait dengan perekrutan. Jadi saya adalah pencari bakat gitu. Jadi kalau biasanya kalau musimnya nggak pandemi seperti ini, biasanya udah jalan-jalan ini dari bulan Agustus sampai ke Desember. Biasanya saya hunting ke perguruan tinggi, ke perusahaan-perusahaan untuk melakukan talent acquisition. Jadi mencari bakat-bakat muda, sarjana-sarjana baru, fresh graduate. Jadi biasanya saya sudah berkelana biasanya. Nah, tetapi kondisi seperti ini saya tidak kemana-mana dari bulan Februari sampai hari ini saya tidak pernah keluar kantor, di kantor terus. Tetapi ini tidak menghalangi kita untuk bisa bersilaturahim, apalagi memperkenalkan Berantas Abipraya kepada anak-anak muda nih, ya, kepada anak muda lulusan baru dari UNER. Saya ada di Abipraya ini kurang lebih, saya adalah profesional yang dari perusahaan swasta tadi. Jadi saya di-hire oleh PT Berantas Abipraya itu kurang lebih 7 tahun yang lalu. Ya, jadi saya dari berbagai perusahaan, beragam perusahaan saya pernah masuk. Terakhir ini saya ada di PT Berantas Abipraya dan pengalaman saya setelah saya berkarir saya megang SDM, gitu, mengelola SDM dari tahun 90 saya kelola SDM. Sekarang akrab dengan perguruan tinggi karena memang basisnya BUMN selalu bersinergi gitu ya kepada seluruh perguruan tinggi, apalagi terkait dengan tugas-tugas kami di sini terkait dengan perekrutan. Nah, jadi kita bekerja sama dengan seluruh perguruan tinggi yang ada di tanah air ini dari Sabang sampai Merauke. Ya, jelajah saya sampai ke Pattimura Ambon itu ke Unpati sampai itu dari mulai Unsia ya. Jadi cari-cari teman-teman semuanya untuk karena Kenapa harus seluruh Indonesia yang dijelajah? PT Berantas Abipraya daerah kerjanya itu sampai seluruh 34 provinsi ada itu. Jadi dari mulai karena core kompetensi Berantas Abipraya sendiri itu pada dasarnya core kompetensinya adalah keairan. Jadi terkait dengan masalah bendungan, sumber daya air, irigasi, apalagi sekarang ada SPAM ya. Pengelolaan air minum itu juga masuk. Tetapi Abipraya sekarang sudah merambah juga kepada tol, jalan tol ada, high-rise building, apartemen ada, dan properti itu juga kita perumahan punya. Jadi sekarang sudah semuanya dimasuki sama seperti karya-karya yang lain juga sudah memasuki basisnya bukan tidak lagi pada core kompetensinya, tapi sudah berkembang kompetensinya. Jadi kita butuh putra-putri terbaik tanah air ini dari Sabang sampai Merauke. Kenapa? Karena memang kita harus bisa memberikan warna kepada tanah air kita untuk saling ya. Karena biasanya anak-anak muda yang dari Aceh itu nggak mau lagi ditaruh di Aceh. Anak-anak Irian pasti, anak-anak Papua itu nggak mau lagi ditaruh di Papua, pasti itu. Nah, jadi terjadilah saling tukar. Saya sering dimintakan untuk anak-anak muda itu kalau misalnya bisa Pak, saya jangan taruh lagi di daerah saya. Nah, tetapi memang biasanya setelah berkelana itu pasti akan kembali ke daerah masing-masing. Anak-anak muda sekarang ini memang jadi challenge ya, dia pengen. Tapi kalau di Berantas Abipraya tidak terbatas hanya pada kota-kota besar karena kalau bendungan itu atau pekerjaan air itu jarang yang ada di kota besar, pasti adanya di daerah-daerah pelosok. Kecuali yang ada di kota besar itu ya high-rise building, apartemen pasti ada, perumahan pastinya ada di daerah-daerah kota. Tapi kalau kita bicara tentang masalah sumber daya air,
hampir nyaris nggak ada yang di kota besar itu, karena semuanya pasti ada daerah-daerahnya, daerah-daerah yang sangat pedalaman. Nah, tantangan milenial kalau ada di pedalaman apa? Teman-teman tahu nggak? Kalau ada daerah yang nggak ada wifi, tantangan anak milenial itu nggak ada wifi. Mau handphone yang kayak bagusnya kayak apa, kalau udah daerah yang seperti itu, putus sudah jalur, nggak ada sama sekali. Ya, yang ada hanya lingkungan saja gitu ya, nggak bisa. Itu jadi sesuatu yang tantangan terberatnya anak-anak milenial kalau ditaruh di daerah-daerah seperti itu. Nah, sekarang masuk kepada era seperti sekarang ini, memang kita terus masih menjalankan hal-hal yang pengembangan prospek-prospek baru gitu ya. Kayak contohnya tol itu sekarang Cisumdawu itu ada di Cikampek, Sumedang, Dauhan itu, yang terusan dari Cikampek itu, kita masuk ada konsorsium jalan tol di situ. Nah, jadi kita juga sudah masuk pada aspek jalan tol sekarang, sudah jauh. Ya, jadi itu mungkin ya, jadi perkenalannya pribadi saya. Sekarang kita masuk ke materinya ya, materi pengenalan Berantas Abipraya. Ya, jadi supaya teman-teman anak-anak muda yang ingin masuk ke PT Berantas Abipraya, kenal dengan PT Berantas Abipraya ini seperti apa. Ya, PT Berantas Abipraya tadi ada lagunya itu, dinyanyikan itu, salah satu dari 124 BUMN yang ada di tanah air, yang masuk ke dalam 10 besar karya. Ya, karya itu ada Waskita, Wika. Kalau Berantas Abipraya itu tidak pakai karya belakangnya. Berantas Abipraya tidak pakai karya. Berantas Abipraya. Ya, kalau dilihat kok bahasanya itu kayak Sansekerta tuh, Abipraya bahasa Sansekerta itu. Ya. Jadi dia nggak ada karya belakangnya, kayak PP pembangunan perumahan itu karya, tapi tidak ada karya belakangnya. Tidak seperti Waskita Karya, tidak seperti Wijaya Karya, tidak seperti Nindya Karya, tidak seperti Pirama Karya, tidak seperti Yodya Karya, ada karya-karyanya. Ini disebut makanya BUMN karya disebutnya. Nah, PT Berantas Abipraya salah satu BUMN karya yang tidak ada karya di belakangnya, tapi menggunakan nama PT Berantas Abipraya Selo. Kenapa dinamakan Berantas? Berantas karena asal usulnya itu. Asal usulnya adalah Kali Berantas. Pertama kali proyek monumenalnya Berantas Abipraya itu ada di proyek Sungai Berantas di Jawa Timur. Nah, ngomong-ngomong tentang Berantas, proyek Berantas itu, proyek Sungai Berantas, itu masuk pada era 60 tahun usianya sekarang. Proyek itu 60 tahun. Sedangkan Berantas Abipraya berulang tahun baru ke-40. Jadi, kok bisa begitu Pak? 60 tahun sama 40 tahun? Iya, karena setelah eranya pembangunan Sungai Berantas menjadi bendungan itu ya, yang sekarang dikelola oleh Jasa Tirta II, barulah Abipraya berdiri. Karena semua orang-orang yang pernah bekerja di proyek Berantas itu masuk ke dalam tiga perusahaan, ya, ke dalam 3 perusahaan. Itu Abipraya sendiri, PT Berantas Abipraya sebagai main kontraktor, ada konsultannya Pirama, Indra Karya. Jadi itu konsultan Indra Karya itu adalah merupakan bagian dari proyek Berantas. Satu lagi Jasa Tirta, yang sekarang mengelola bendungannya, mengelola air yang ada di Jawa Timur. Nah, itulah ya. Nah, terkait dengan, mungkin bisa dilanjutin aja ininya, slide-nya bisa lanjut. Slide-nya lanjut aja. Slide-nya bisa dilanjutkan ya. Terus saya perkenalannya udah tadi. Lanjut. Nah, terkait dengan materi yang akan dikenalkan tentang pengenalan perusahaan, karena Berantas Abipraya adalah badan usaha milik negara, selalu saja dalam pelaksanaannya itu harus ada dasarnya. Terkait Pak, tinggal cuma kenalan aja kok ada? Iya, karena badan usaha milik negara itu berjalan, bergerak, beroperasi harus dalam platform peraturan. Nah, di sini ada peraturan Menteri
BUMN nomor 09 tahun 2012 yang mengganti Permen 01 tahun 2011 tentang penerapan tata kelola perusahaan yang baik atau GCG, Good Corporate Governance. Pengenalan perusahaan adalah salah satu tata kelola. Nah, jadi kita nggak bisa melepaskan platform ini. Bentuknya apanya segala macam, ada yang baku ya. Nah, teman-teman yang ingin bertanya nanti silakan boleh langsung di chat aja situ, nanti bisa dibacai sama teman-teman ya. Jadi bisa lanjut aja terus. Nah, sekarang masuk kepada profil perusahaan. Tadi seperti saya sampaikan sebelumnya, Berantas Abipraya udah 40 tahun. Kapan dia berdiri? Ternyata nanti bulan November itu, ya, bulan November ulang tahun ke-40. 12 November 2020 adalah merupakan ulang tahun ke-40 PT Berantas Abipraya. Ada persembahannya nggak, Pak? Untuk ulang tahun ke-40? Ada. Persembahan Abipraya akan membuat buku pengabdian untuk Indonesia, BUMN untuk Indonesia, yang akan ditulis ya di dalam sebuah buku 40 tahun PT Berantas Abipraya. Jadi kalau tadi ya diceritakan juga kenapa sekarang di proyek Sungai Berantas itu juga bikin buku 60 tahun proyek itu. Jadi ada 60 tahun karena memang membangun sebuah bendungan itu lama. Tidak sama dengan membangun high-rise building tadi seperti yang punya UNER ya, gedung syariahnya UNER itu sebentar itu. Tapi kalau sebuah proyek bendungan itu lama, bisa 5 tahun, bisa sampai 5 tahun, ya, lama sekali. Nah ini jadi sejarah perusahaannya tadi sudah disampaikan. Lanjut lagi, saya lanjut. Nah, ini terkait dengan visi misi ya dan moto perusahaan. Tadi disampaikan bahwa akhlak sudah jadi core-nya sekarang. Nah, ini kita dulu punya ini visi misi budaya. Jadi nilai-nilai budaya kita namanya EPIC, APIC, ya. Visinya menjadi perusahaan terpercaya dalam industri konstruksi, ya. Kemudian misinya ada penambahan baru nomor 4 tuh. Sekarang karena teknologi digital ya, kita tambahkan. Jadi misi itu memberikan produk yang bersaing dalam hal harga, mutu dan pelayanan serta mengutamakan K3L, bekerja secara efisien menurut standar yang berlaku, menjaga hubungan baik dengan para stakeholder, menerapkan IT yang terintegrasi. Karena apa? Zaman digital, sekarang sedang dibangun ERP ya, resource programnya itu, resource planning itu sedang dibangun sekarang. Nah, ini mengalami metamorfosa nih, ya. Nanti di depan, EPIC ini yang kita, jadi EPIC ini tadi di dalam lagu tadi ada EPIC, ya. Kalau disimak tuh nanti itu ada EPIC-nya, isinya nilai-nilai budaya di situ. Nanti sebentar lagi akan berakhir ini, akan berpindah ke nilai-nilai baru BUMN, namanya akhlak, ya. Kita singgung mas. Motonya apa motonya? Motonya PT Berantas Abipraya, Spirit for Giving the Best. Selalu saja ingin memberikan yang terbaik kepada tanah air tercinta, ya. Jadi kalau teman-teman ya lulusan UNER ini, alumni UNER ingin berkiprah di PT Berantas Abipraya, jangan lupa bahwa kita akan menyumbangsihkan tenaga dan pikiran kita untuk negeri kita tercinta ini. Melalui PT Berantas Abipraya lah Anda bisa menyumbangsihkan terhadap pembangunan tanah air tercinta. Ya. Karena kenapa? Karena kita akan membangun negeri kita. Kita akan menyumbangsihkan pemikiran-pemikiran kita. Kita akan memberikan segala sesuatu hasil pada tanah air tercinta ini. Lanjut, bisa ke slide berikutnya. Nah, mengalami metamorfosa berdasarkan surat edaran Menteri BUMN nomor 7 tahun 2020 bulan Juli lalu, maka berubahlah Abipraya yang berakhlak. Tadi kita meninggalkan 3 landas, meninggalkan
APIC kita, EPIC, ya, entrepreneurship, professionalism, inovatif, dan kompetitif berubah jadi akhlak. Akhlak. A-nya apa? Itu amanah. K-nya apa? Kompeten. K-nya apa? Harmonis. Ya. L-nya apa? Loyal. A lagi dapat lagi adaptif, kolaboratif. Jadi nilai-nilai baru seluruh BUMN, 124 BUMN yang ada di tanah air cinta ini berubah. Ya, tadinya sendiri-sendiri. Tetapi dengan SE nomor 7 tadi, maka semuanya harus disesuaikan. Ya, kita dalam proses internalisasi sekarang. Ya, tahapannya sudah sampai ke tahapan pembuatan buku saku. Ya, mudah-mudahan dalam waktu dekat kita akan langsung menyiapkan change agent untuk bisa mengimplementasikan nilai-nilai baru akhlak ini pada seluruh insan Abipraya. Lanjut. Slide berikutnya. Slide berikutnya. Nah, ini logo Abipraya. Logo Abipraya itu biru sama kuning. Biru sama kuning. Nah, biru sama kuning ini ada maksud. Ya, biru kuning itu ke-PU-an. Jadi biru kuning itu PU, ke-PU-an karena Berantas Abipraya itu anak kandungnya PU. PU maksudnya Departemen Pekerjaan Umum dan Peran Rakyat itu sebagai komisaris, ya, pemegang saham selain di samping Menteri Keuangan, ya, Kementerian Keuangan. Jadi PUPRA adalah orang tua dari PT Berantas Abipraya. Karena warnanya jadi, warna itu tercermin, ya, kuning itu ke-PU-an, biru kuning itu tentang ke-PU-an. Nah, di sini logo ini. Logonya kalau dilihat itu apa sih? B sama A, Berantas Abipraya. B yang jadi sepertinya kayak putik bunga, ya. Ini bunga malika ini. Tahu malika nggak? Teman-teman tahu malika? Malika itu kuncup melati. Nah, jadi kalau dilihat Abipraya ini seperti kuncup melati. Kuncup melati itu sering dipakai dalam sebuah kesempatan-kesempatan acara-acara khusus, ya, karena kekhususan. Jadi melambangkan keharuman, ya. Bunga melati kan kelopaknya, ya kan, nanti berkelopak dia nanti. Nah, ini dari lanjut nggak apa-apa, silakan langsung. Nah, ini jajaran direksi. Nah, tadi saya sampaikan tuh ke tadi Mas siapa? Pak Haryadi itu. Pak Haryadi ada di Komisaris Utama. Pak Haryadi ini dari UNER ini. Ya, kemarin juga titip salam tuh sama Prof. Eli katanya. Titip salam ya sama Prof. Eli, ya. Beliau sempat capture saya punya itu tuh player, jadi dia tahu player saya, dia capture, dia kirim saya. Jadi Dewan Komisarisnya ada Pak Haryadi, ada Pak Imam Haryono. Pak Imam Haryono ini dari Deperindak, Departemen Perindustrian Perdagangan. Kemudian ada Pak Halawi Abdul Hamid, itu orang PUPRA. Kemudian ada satu lagi Pak Kenny Deret Tanang, itu dari BUMN. Nah, yang kemudian sebelah kanannya jajaran direksi, ya. Pak Bambang Marsono itu, Bambang Marsono itu kalau dari kanan nomor 2, dari kanan yang kedua, ya. Jadi kalau Pak Suradi itu kalau dari kiri nomor 2, ya. Catur Prabowo itu dari kanan nomor 1, paling kanan. Kalau Pak Widyo Prasetyo paling kiri. Nah, itulah komisaris dan direksi dari PT Berantas Abipraya. Lanjut. Bisa lanjut. Nah, ini struktur organisasi yang ada di PT Berantas Abipraya. PT Berantas Abipraya di sini kelihatan. Kalau kini kita lihat bahwa ada divisi dan anak perusahaan. Jadi kalau misalnya di sini kelihatan ada anak divisi dan anak perusahaan. Nah, saya mau cerita kalau misalnya struktur organisasi ini umum, ya. Kita punya 3 direksi, satu dirut, direksi ada 4, 1 dirut, 3 direktur yang lain, direktur operasi 1 dan 2, kemudian direktur SDM. Ya. Nah, betul saya di bawah SDM ke SDM-an, ya. Nah, di sini modelnya kalau di Abipraya ada bisnis unit, ada unit bisnis, gitu, ya. Ada unit kerja.
Nah, jadi maksudnya apa tuh? Kalau unit kerja supporting dia, kalau unit bisnis yang cari uang sebagai anchor-nya bisa dapat penghasilan, ya. Nah, itu divisi. Itu unit bisnis direfleksikan, direpresentasikan oleh divisi. Divisi 1 gedung, divisi operasi 1 itu tentang gedung. Divisi operasi 2 itu tentang air tadi, tentang keairan, bisa bendungan, bisa irigasi, bisa spam, terkait dengan air saluran lah, ya. Kemudian yang ketiga itu infrastruktur jalan jembatan. Itu ada 3. Dan anak perusahaannya itu sekarang tadi ada jalan tol, ya, punya sendiri itu jalan tol. Kemudian ada properti sendiri juga. Nanti mudah-mudahan di tahun-tahun datang bisa jadi PT sendiri ya, karena sekarang masih unit. Kemudian ada beton juga punya sendiri, ya. Karena kita di dalam dunia konstruksi, maka kita punya pabrik beton sendiri, ya. Jadi, nah ada yang sudah jadi PT, itu namanya Brantas Energi. Brantas Energi mudah-mudahan akan jadi ikon ke depan ini, karena akan jualan listrik, ya. Mengelola PLTM mikro, ya, pembangkit listrik tenaga mikro, dan di mana yang menghasilkan listrik yang dijual ke PLN. Mudah-mudahan ini akan jadi backbone-nya Brantas Energi di masa-masa yang akan datang, ya. Kalau jualan energi kan masih jarang, ya, jualan energi ini. Tapi Brantas Energi sudah berkiprah ini sudah masuk 7 tahun, ya. 7 tahun, gitu ya, Brantas Energi. Mudah-mudahan tahun ke depan bisa bergerak gitu. Banyak tentunya. Jadi Abipraya itu cucunya udah 27. Cucunya Abipraya itu 27 perusahaan udah. Anaknya 1 tapi cucunya banyak. Ya, karena kan pengelolaan PLTM, pembangkit listrik tenaga mikro hidro itu banyak, ya, yang sudah memberikan kontribusi, yang udah jualan, maksudnya listriknya sudah dijual. Itu ada beberapa, ada 2 atau 3 gitu ya. Udah punya untung lah, ya, setelah 7 tahun. Insya Allah mudah-mudahan tahun-tahun mendatang ini akan jadi backbone, karena energi terbarukan menjadi sesuatu yang ikonik nanti, kan. Jadi kalau dilihat prospektusnya yang ada di Abipraya ini banyak sekali gitu, banyak perusahaannya banyak banget di dalam, walaupun namanya satu Brantas Abipraya, tapi unit kerja dan anak perusahaannya itu sampai cucu perusahaannya banyak gitu, banyak sekali, ya. Karena kan terus kalau pembangunan PLTM itu kan selalu saja kita akan bekerjasama dengan banyak pihak. Nanti hasilnya bisa. Jadi di Brantas Abipraya sudah bicara tentang masalah hulu dan hilir ini, ya. Sudah bicara tidak hanya pada industri hulu, tapi di hilirnya juga kita sudah merambah, ya. Dari pabrik beton itu kan industri hulunya, hilirnya dipakai, ya kan. Itu jadi organisasi. Lanjut lagi di slide berikut. Slide berikutnya. Kantor masih tutup vertikal. Nah, ini terkait dengan pemegang saham. Jadi Abipraya 100% Indonesia. Ya kan, kalau dibuka dadanya Abipraya itu Garuda, merah putih lambang Garuda tuh kalau dibuka dadanya, bukan lambang Superman. Kalau Superman kan dibuka lambangnya S kan, Superman. Kalau kita pas dibuka dada kita Garuda, merah putih, kita, ya, merah putih asli, merah putih, ya. Nah, tetapi bisa dilihat, kalau misalnya kita lihat, ya tadi yang saya sampaikan bahwa 100% negara punya, ada PUPR, ada Menteri Keuangan, ya, Menteri Keuangan yang paling banyak, ya. Nah, tetapi lihat, ya, kita ada hal-hal yang sangat menarik di kita ini apa? Sahamnya itu dimiliki oleh karyawan melalui koperasi karyawan Brantas Abipraya. Even 0,07%, tapi perusahaan harus bisa. Kita karyawan itu mengatakan perusahaan ini punya kami. Gitu. Even kita punya saham yang kecil, tapi, nah, tujuannya apa? Tujuannya kita saling menjaga. Bisa kita saling menjaga dan mengingatkan untuk hal-hal seperti ini, ya. Ini struktur pemegang saham. Lanjut lagi. Slide berikutnya. Slide berikutnya. Nah, kait dengan model bisnis. Real bisnisnya Abipraya jasa konstruksi. Ya, jasa konstruksi. Itu adalah core.
core-nya. Tetapi pada waktu perjalanan proses jasa konstruksi itu banyak hal-hal yang jadinya berkembang. Karena jasa konstruksi kan tidak terbatas tadinya hanya core kompetensi bendungan saja. Tetapi juga merambah, karena core kompetensi kita sekarang sudah ada tiga unit bisnis tadi, ada di high rise building, ada di sumber daya air, dan ada di infrastruktur jalan jembatan. Nah, jadi ikoniknya kalau misalnya sekarang yang paling ikonik itu yang ada di Sling Bridge-nya yang ada di Pekanbaru, Pekdum, Pekanbaru Dumai itu ada Sling Bridge-nya yang hasil karya anak negeri ya. Dari sumbangsinya Abipraya terhadap negeri ini itu bikin Sling Bridge. Nah, nanti bisa dilihat tuh ikonik sekali itu. Nah, ini kalau misalnya kita lihat tadi yang saya sampaikan, produksi, teknik, dan perintisan pasar ini menjadi ininya, jadi intinya, ya, jadi inti. Ya, kita punya visi misi tadi sampaikan, kita juga punya target jangka kerja, baik itu jangka panjang maupun jangka pendek. Ya, jangka panjang 5 tahunan, jangka pendeknya setahunan, gitu ya. Kita punya unit-unit kerja tadi yang tadi digambarkan dalam struktur organisasi. Kita punya sekretariat perusahaan, kita punya pengawas internal, kita punya departemen produksi, kita punya keuangan, kita punya SDM. Nah, yang paling baru dari proses bisnis ini, model bisnis yang kita punya satu departemen baru itu terkait dengan perkembangan dunia konstruksi. Ada namanya satu lagi departemen baru itu QHSE, Quality, Health, Environment, and Safety. Jadi terkait dengan masalah K3 dan kualitas itu sekarang sudah ditangani oleh PP sendiri, satu departemen sendiri. Dulunya tidak manajer saja, tapi sekarang perkembangan bisnis ini, penanganan concern-nya, jadi komitmennya BOD dari PT Bernasai Praya terkait dengan masalah keselamatan dan kesehatan kerja itu sangat concern. Jadi dibuatkan satu departemen sendiri untuk bisa mengatasi dan mengurusi kualitas implementasi dari K3 itu sendiri. Lalu juga terkait kualitas dari produk-produknya, ya. Nah, itu jadi model bisnisnya sebagai core kompetensinya tetap jasa konstruksi. Lanjut. Lanjut. Terus. Nah, ini visi menjadi perusahaan terpercaya dalam bisnis konstruksi. Ini pilar bisnis ya. Tadi seperti yang disampaikan, tadi ada yang tertinggal satu. Abipraya itu punya divisi unit alat sendiri. Nah, di sini kelihatan nih, ya. Jadi menyediakan beton, ya kan, punya alat berat sendiri, konstruksi, investasinya di properti, jalan tol, energi dan spam tadi. Spam itu pengendalian air minum ya. Jadi sudah banyak, biasanya perguruan tinggi itu untuk kampusnya itu banyak yang pengelolaan air tuh minta dikelolakan, minta ini, karena itu udah sekarang jadi proyek nasional ya. Apalagi berencana akan pindah ibu kota itu. Jadi sekarang spam ini jadi satu yang menarik investasi jangka panjang. Karena ada beberapa negara yang sudah ke sini ya. Waktu itu Abipraya sudah menjajaki dengan Perancis tuh. Ada beberapa yang ingin dikelola terkait dengan pembangunan kota baru. Ya. Nah, inilah pilar-pilar bisnisnya Abipraya. Jadi kalau kita lihat juga di karya yang lain hampir senada lah. Cuman mungkin perbedaannya kalau di perusahaan lain, di karya lain ada yang beton kayak udah punya PT sendiri ya, udah berdiri sendiri, udah independen gitu. Kalau di kami di PT Bernasai Praya beton masih dalam unit bisnis. Kita punya pabrik di pabrik beton Purwakarta. Ya, jadi kita punya pabrik sendiri untuk beton itu. Kemudian lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini hasil usaha nih menarik nih. Ya, lanjut terus. Terus lagi. Nah, nih.
lihat ya, Abipraya dari Abipraya memang kelihatannya orang, kalau kita lihat dengan orang lain dibandingkan dengan yang kakak-kakaknya ya, big brother-nya ya, memang tidak sesignifikan mereka. Tetapi yang perlu diketahui sama teman-teman, kita lihat perjalanan kita dari tahun ke tahun, memang kita mengalami sesuatu yang sangat signifikan. Ya, aset kita memang tidak seberhebat mereka. Tapi kita nggak punya utang banyak. Ya, jangan sampai nanti besar tapi utangnya banyak juga ya. Tapi kalau kita lihat dari asetnya, likuiditasnya, kita menunjukkan tren yang sangat positif, naik terus trennya gitu. Ya, ini satu hal ya. Prospektusnya bisa dilihat dari sini. Nah, prospektus ini kita bisa dilihat juga di web gitu kan, laporannya udah publish kan ada tuh ya. Melihat kalau kurang yakin mah, gitu ya, silakan bisa dilihat dari segi ya apanya gitu ya, laporan keuangan gitu, keuntungan seperti apa. Ya, saya kalau selama saya di sini saya dapat bonus terus gitu, ya kan, berarti kan perusahaannya untung terus gitu kan. Nah, buat ngiming-ngimingi yang mau ngelamar nih gitu, nah, teman-teman yang pengen join kan gitu kan ya, apa Pak gitu kan, oh selain gaji juga kita punya bonus gitu. Nah, jadi selama boleh lah, itu kan jadi satu hal yang, kalau kita bicara yang liabilitas aset, kalau kita semua terlalu teknis banget gitu ya, saya bilang gitu. Untuk teman-teman sebagai sweetener-nya kan seperti itu ya. Lanjut. Slide berikutnya. Nah, masuk ke proses rekrutmen. Jadi memang kita proses rekrutmen di Abipraya itu sangat ini sekali, rigid banget gitu ya. Dan sangat ketat banget prosesnya gitu. Jadi sekarang yang dibuka kemarin di acara ini itu sekarang pelamarnya udah sampai kemarin sore itu informasi ada sekitar 700 pelamar, padahal saya nyari satu orang ya, staf IT untuk ASDM itu, karena kebetulan ada yang resign karena satu dan alasan khusus lah ya. Jadi memang sangat ketat banget itu prosesnya ya. Kita pencarian talent ini kita harus bisa nyerap seluruh Indonesia ya, SMK, D3, S1 dan D4-nya harus kita bisa serap ya kan, karena kan perguruan tinggi ada berapa di tanah air kita jumlahnya, berapa banyak lulusan setiap tahunnya ya kan. Tapi alhamdulillah kalau menurut hemat saya semuanya pasti akan terserap ya, dengan jalurnya masing-masing. Nah, kita sebagai main kontraktor, kami punya soko guru kan. Proyek-proyek kami kan dari proyek pemerintah. Keajekan sebuah proyek itu kan mungkin masih terlihat ya. Karena kalau selama pembangunan masih berjalan kan, proses pembangunan itu akan terus ya, dikerjakan oleh PT Brand Abipraya. Oleh karena itu pergerakan generasi ini kan sekarang masif ya. Sekarang Abipraya itu sudah 70% anak-anak muda, 30%-nya sisa-sisa kayak saya gini yang sebentar lagi juga 2-3 tahun lagi nggak akan menghilang gitu. Digantilah anak-anak muda. Nah, malah kesempatan ganti generasi itulah ya dipersiapkan untuk mengundang semua putra-putra terbaik Indonesia untuk bisa bergabung bersama untuk membangun negeri. Ya. Jadi memang prosesnya tidak mudah gitu loh. Ya. Nah, coba lihat di slide selanjutnya. Prosesnya seperti apa? Ya kan? Cara pencarian bakatnya kita keliling-keliling kemana-mana seluruh Indonesia gitu ya. Yang diutamakan kita perguruan tinggi ya seluruh Indonesia gitu loh. Kemarin juga kita terima putra-putra terbaik Papua, ada yang udah join. Gitu. Prosesnya virtual, tapi tahun lalu itu ya, sebelum pandemi kita terima, udah masuk sekarang. Nah, di slide berikut ini ada tahapan proses untuk rekrutmennya. Coba lanjut lagi.
Nah, jadi kalau misalnya kita lihat nih, di sini kita udah menggunakan online, ya kan? Kita pasang online terus kan kita udah bisa lihat juga di saya bisa kelihatan tuh. Saya buka kemarin di acara IKTA ini, acara Career Day UNER, itu kita bisa lihat tiap hari gitu. Dan orang-orang yang masuk itu juga bisa kita lihat ya. Dan spesifikasi yang ditawarkan oleh Abipraya dan tidak cocok dengan apa yang dimiliki oleh pelamar langsung terseleksi sendiri secara sistem. Jadi ada seleksi administrasi. Kita pertama tuh online administrasi secara online itu masuk. Kalau dia tidak sesuai dengan persyaratannya, nggak masuk berikutnya. Nah, Abipraya itu adalah perusahaan jasa konstruksi. Jadi kalau misalnya kita cerita siapa saja yang akan masuk bisa melamar ke PT Brintas Abipraya, ya sebenarnya semuanya sih boleh-boleh aja. Tetapi yang lebih dispesifikasikan dikhususkannya spek khusus gitu, itu hanya di dua jurusan aja, teknik dan akuntansi. Nah kebetulan kalau di UNER kan akuntansinya ada tuh, nah itu bisa berkiprah. Kalau tekniknya teknik sipil, biasanya teknik sipilnya UNER nggak punya ya, UNER nggak punya. Tetapi siapa saja sebenarnya boleh. Nah di situ ada tes bidang. Nah tes bidang pendidikan itu yang terkait kalau misalnya kita terimanya orang akuntansi ya terkait dengan akuntansi. Yang kita terimanya orang teknik sipil ya terkait dengan kesipilan gitu. Teknik sipil, teknik sipil, elektro, mesin itu masih ya. Ada tes kepribadian online juga. Jadi kita punya online itu tes kepribadian. Dan kita juga punya tes buta warna. Online juga. Nah, berarti setelah online ini, administrasi online, tes bidang online, kepribadian online, tes buta warna online selesai, maka baru bisa kita bicara tentang wawancara. Wawancara teknis dan non teknis, ya kan? Setelah wawancara teknis selesai, baru kita bicara tentang tes potensi psikologis. Baru medical check up, ya, medical check up, baru prosesnya seperti itu. Nanti proses diterima, dia OJT selama 1 tahun. Jadi memang prosesnya sangat panjang sekali, ya, tes ini tes itu memang begitu. Karena kan mengingat peminatnya di web kita sangat tinggi sekali gitu loh. Jadi kita harus betul-betul kita cari yang capable. Apalagi kalau misalnya kita bicara tadi mengenai nilai-nilai budaya akhlak itu ya kan, nanti orang juga akan melalui tes akhlak juga itu ya, maksudnya nilai-nilai budaya barunya BUMN ya, singkatnya berapa ya, suruh tes itu juga biar cocok dengan budayanya. Nah ini proses rekrutmen yang nah ini proses ini untuk fresh graduate nih atau yang disebut dengan manajemen trainee kita di tahun 2020 ini karena pandemi kita sama sekali tidak melakukan perekrutan untuk MT. Tidak mengalami zero recruitment selama tahun 2020 ini. Tapi mudah-mudahan di tahun 2021 mau tidak mau, suka tidak suka, Abipraya harus merekrut MT. Mudah-mudahan situasi dan kondisinya sudah mulai decline ya. Tidak mendaki lagi, tapi sudah mulai turun gunung, semuanya sudah mulai reda, ya kita bisa beraktivitas dengan normal, kita bisa ketemu nanti, ya. Nah, lanjut slide berikutnya. Slide berikutnya, ini. Di slide berikut ini terkait dengan pengembangan kompetensinya Abipraya. Bisa dipenuhi nanti gambarnya. Nah, jadi saya mau cerita aja nih. Jadi orang yang direkrut di PT Brintas Abipraya itu tetap harus disiapkan sebelum yang bersangkutan terjun ke bekerja, ya. Jadi bisa dipenuhi semuanya dulu ini. Jadi saya ceritakan. Jadi setiap pribadi individu yang direkrut oleh PT Brintas Abipraya harus melewati proses pendidikan dasar, ya. Apa itu proses pendidikan dasar?
Proses pendidikan dasar ada 2 macam. Satu, dasar-dasar tentang perusahaan, itu SOP, budaya perusahaan, pengenalan terkait dengan sistem ya yang dipakai oleh PT Beras Jaya Praya. Kemudian itu yang kedua adalah pengenalan dasar itu, pelatihan dasar itu terkait dengan karakter. Jadi pembentukan karakter. Semua yang direkrut oleh PT Beras Abipraya itu harus melewati itu semua. Nah, pembentukan karakter ini kita outsource ke TNI Angkatan Darat, khususnya Komando Cadangan Strategis atau Kostrat. Berlangsung berapa lama? 2 minggu. Ya, biasanya kita akan ada di kantor pusat itu setelah direkrut itu 1 bulan. 2 minggu dia akan ada karakter building. 1 minggu itu akan mendapat pembekalan terkait dengan masalah budaya perusahaan dan sistem. 2 minggu ini lagi keliling perusahaan, jadi touring ya, departemen touring. Jadi melihat, mengenal semua unit kerja dan unit bisnis atau departemen yang ada di PT Beras Jaya Praya. Nah itu jadi orang-orang yang ada di PT Beras Jaya masuk seperti itu. Nah, kemudian kalau misalnya sudah ada di situ, sudah ada bagaimana? Konsep perkembangan PT Beras Jaya Praya menggunakan konsep 70-20-10. 70% itu job assignment, coaching, mentoring, management, knowledge sharing. Ya, 70-20-10. 20% itu tadi yang coaching, mentoring, managementnya. Diklatnya itu 10%. Job assignment sama knowledge sharing itu sekitar 70%. Tetapi ada tambahan lain. Nah ini yang sekarang sedang tren ini, itu terkait apa? Sertifikasi, ya. Jadi teman-teman semua yang ingin bergabung PT Beras Jaya Praya nggak usah khawatir tentang sertifikasi, karena biasanya akan ada program-program baik itu di perguruan tinggi maupun di perusahaan sendiri itu yang akan menyelenggarakan sertifikasi itu untuk kepentingan perusahaan. Kalau untuk teman-teman yang kayak seperti teknik sipil atau ya yang konstruksi, itu banyak sekali sertifikasi yang harus dilewati. Ya, karena untuk bisa menjadi seorang pemimpin atau seorang manajer di sebuah proyek itu harus memenuhi kualifikasi, syarat dan prasyarat kualifikasi yang terkait dengan sertifikasi itu. Karena kan sekarang eranya era sertifikasi. Ya. Jangankan untuk mengelola sebuah proyek, untuk mengelola orang saja sudah diamanatkan untuk bisa dilakukan sertifikasi. Jadi nggak ada satupun real pekerjaan yang nanti dikelola sama orang yang tidak tersertifikasi, nggak ada. Nah, jadi kami PT Beras Jaya Praya sudah melakukan sertifikasi kepada anak-anak muda, kepada lulusan-lulusan baru, ya khususnya teknik sipil itu sudah ada di tiga perguruan tinggi, ya. Itu di Malang, Polinema, di UNS Solo, satu lagi di Semarang. Waktu itu bersama dengan Undip ya, tapi di Semarang dia ada ini. Di luar, misalnya bukan di dalam kampus. Tadi kalau yang 2 tadi di kampus. Di Solo di kampus, di Malang, di Polinema di kampus. Tapi ada terakhir sertifikasi yang kita selenggarakan karena tempatnya ada kendala, waktu kita ada yang di luar, tapi tetap bekerjasama dengan PUPRA dan perguruan tinggi yang ada di Semarang waktu itu. Nah, ini sebagai sumbangsi PT Beras Jaya kepada semua putra-putri terbaik itu, jadi memberikan itu semuanya dibayarin sama perusahaan untuk ikut sertifikasi itu, ya. Biasanya kemarin itu karena gencar-gencarnya terkait dengan masalah K3, ya K3 yang kemarin di sertifikasi muda gitu ya, K3 umum, ya. Tadi ini udah disampaikan juga. Nah itu jadi, proses-proses pengembangan ke depannya seperti apa? Proses pengembangan ke depan, karirnya terkait dengan karir, semua putra-putri terbaik di PT Beras Jaya Praya boleh berkarir dari mulai jabatan terendah sampai tertinggi sampai dirut, itu boleh, ya sampai boleh sekali, silakan ya. Nah ini rekrutmen Abipraya, ini yang jadi stressingnya nih. Ini adalah laporan sampai tahun 2018. Ya, tahun 2018.
Jadi kalau kita lihat warna-warna itu tuh ada 3 warna, ada biru, merah, sama hijau itu adalah proses, ya, adalah proses. Kelihatan nih di sini nih, berapa orang yang 2013, ya kan, orang yang melamar berapa, terus kemudian seleksi awal, seleksi online, psikotes, lulus administrasi, wawancara teknis, terima OJT. Makin lama makin kecil, menciut gitu ya. Ya kan? Ini pertama diterima orang pertama seleksi online itu ikut 189, 157 dari jumlah pelamarnya 2050. Nah, di yang tahun 2012 juga kelihatan tuh. 2018 ya kan? Mengecil masuk ke daerah yang untuk yang seleksi terakhir 243 tuh yang diterima berapa? Diterima sedikit sekali. Ya kenapa? Wah, Bapak terimanya sedikit gitu. Bukan saya yang terima sedikit. Saya cari 50 orang satu semester aja susah. Pak, kan orangnya banyak yang ngelamar gitu. Kenapa kok nggak bisa diterima? Yang diterima kok sedikit sekali gitu. Ya, itulah fenomena. Ya, lihat yang kecil-kecil itu, lihat tuh. Yang angka kuning-kuning gitu. Tahun 2013 tuh banyak terima 65. Tahun 2014 26. Tahun 2015 21. Tahun 2016 19. Tahun 2016 yang pertama 33. Ya, ada 2 kali ya, 2016 ada 3. Terus 2017 ada 2 tahun 2 kali itu bisa kelihatan. 2018 ya kan ada 43 gitu. Jadi makin ada tambah 2 kali periode ya, 2 kali periode itu kita menerima satu periode itu 50, tapi nggak pernah dapet gitu loh. Kenapa? Ya, kenapa? Biasanya gagal di mana sih? Nah ini saya mengajak kepada semua teman-teman lulusan semua nih, baik yang dari UNER maupun dari luar UNER ya, anak-anak muda ini kalau pengen karirnya sukses, kalau pengen masa depannya baik, bukan cuma sekedar pinter atau yang saya bilang itu apa namanya IQ-nya aja gitu loh ya. Oh IQ Pak, IQ, iya. Oh iya Pak, IQ bagus Pak. Iya, IQ bagus Pak. Iya, tapi ada lagi. Ada satu lagi, bukan cuma sekedar pintar, bukan cuma sekedar religius, bukan cuma sekedar bisa bergaul gitu ya. Lulusan-lulusan yang harus dijaga itu untuk lulusan-lulusan itu terkait dengan apa? Kesehatan. Anak muda sekarang kesehatannya terancam, ya. Jadi ini menjadi musuh utamanya para lulusan terkait dengan pada waktu kita masuk ke sebuah lembaga atau institusi untuk bisa bekerja, ternyata kesehatan itu menjadi satu ancaman gitu. Karena kenapa? Banyak gagal teman-teman ya pada waktu proses itu gagal pada saat medical check up. Dari 10 orang yang ikut tes itu cuma 2 yang lulus. Makanya kenapa tuh angkanya kecil-kecil. Padahal yang masuknya kan banyak kan. Masuknya banyak 1815. 1537 ya kan, lulus saya 22 dari 6089 153 243 177 akhirnya 43 orang yang diterima. Kenapa? Karena terpotong terus. Nah, terakhir itu yang blade yang paling tajam adalah medical check up. Ini jadi satu hal yang di slide berikutnya ada cerita tuh saya. Itu waktu itu kita di Undip. Coba di slide berikutnya. Ini sebagai sesuatu yang perlu direnungi bersama. Slide terakhir nih. Slide berikutnya. Slide berikutnya. Nah, ini ya kisah nih. Ini sebagai jangan dihabisin dulu dong. Sebelumnya. Nah, ini yang perlu jadi bahan renungan.
semua merasakan hal yang sama seperti apa yang saya katakan tadi. Ya, saya berkeliling-keliling untuk merekrut teman-teman di mana-mana. Ya, banyak hal-hal yang jadinya tersandung karena masalah kesehatan. Nah, jadi kalau teman-teman pengen lulus, jaga kesehatan, ya kan? Kesehatan fisik ini jangan penting banget itu loh. Ya, jadi memprihatinkan nanti kalau misalnya kita nggak bisa jaga kesehatan kita. Ya, bolehlah makanan sekarang banyak yang bertebaran pengen dicoba gitu kan. Tapi ingat kesehatan ini jadi satu hal tiket kita untuk bisa bergabung dalam satu institusi perusahaan yang kita inginkan. Jadi saya ingin berpesan gitu ya kepada semua, baik alumni UNER maupun non-UNER, jagalah kesehatan. Karena ini pertarungan kita, tiket kita hari dan masa depan. Percuma kita pinter, kita bagus, tapi kita tidak bisa melewati semua karir kita dengan baik gitu. Karena kenapa? Penyakit-penyakit yang ini di awal-awal udah lahir gitu. Penyakit-penyakit yang di orang tua itu nanti umur 40 tahun, di umur 25 sekarang sudah keluar. Darah tinggi, asam urat, kolesterol itu sudah keluar. Tapi kalau misalnya seperti itu, nggak bisa sampai karir puncak. Nah, ini perlu jadi kesadaran bersama, kesadaran pribadi, kesadaran institusi, gitu ya, harus saling mengingatkan. Ya, percuma kita punya kemampuan, punya IPK tinggi, tapi pada saat nanti kita bertarung gitu, kita sakit gitu loh, kondisi kita gitu. Karena nggak mungkin perusahaan meng-hire orang yang kondisinya udah kelihatan seperti itu. Nah, jadi kewajiban kita saling mengingatkan dan saling menjaga untuk kita tetap selalu tampil sehat. Ya, kita selalu sehat gitu. Nah, ini sebagai satu pesan terakhir, musuh paling utama dari semua rekruter ya, terkait dengan proses perjalanan rekrutmen itu adalah kesehatan dari para peserta seleksi. Nah, mudah-mudahan teman-teman ya di UNER sehat gitu ya, dicek nanti juga bagus-bagus gitu kan, lulus banyak. Ya, perusahaan-perusahaan dimanapun di seluruh Indonesia ini akan sangat luasa untuk bisa menerima Anda. Ya, Abipraya juga menerima Anda juga dengan luasa. Mudah-mudahan jadi sesuatu yang membanggakan, menggembirakan, membanggakan buat diri kita sendiri, membanggakan institusi, membanggakan kami yang sebagai rekruternya juga, gitu ya. Mudah-mudahan segala sesuatunya bisa berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Mungkin ini slide terakhir ya? Masih ada nggak? Ya udah slide terakhir ya. Nah, itu semoga Abipraya bisa menjadi tempat Anda berkarir, karena sekarang ini anak muda sekarang udah banyak di sini, anak-anak muda memimpin sekarang, ya. Kita akan segera beralih generasi, 5 tahun, 10 tahun mendatang, anak-anak muda akan memegang tampuk pemimpinan di PT Berantas Abipraya ini. Mudah-mudahan Anda semua sehat, kita semua sehat, dan bisa kita lewati pendakian ini dengan sebaik-baiknya, tanpa harus kita kelelahan dan kita kena sakit, dan mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.